Pagi itu, desa masih seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar terasa berbeda. Beberapa orang berangkat ke sawah, beberapa membuka warung, dan sebagian lainnya hanya duduk di teras, menikmati kopi pagi. Sampai kabar itu datang, pelan, dari mulut ke mulut. Pak Hendra meninggal. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris, hanya jeda. Seolah setiap orang butuh waktu untuk mencerna kabar itu. Hendra Kusuma, nama yang selama ini sering disebut, tapi jarang dibicarakan secara jujur. Seorang pejabat, seorang yang berpengaruh, seseorang yang tidak pernah benar-benar disukai. Beberapa orang hanya mengangguk pelan. Pantes, kemarin katanya masuk angin berat, katanya jantung. Ya, umur juga. Alasan-alasan sederhana mulai muncul, masuk akal, wajar. Tapi entah kenapa, tidak ada satupun yang benar-benar terdengar meyakinkan. Seorang ibu tua yang duduk di depan rumahnya hanya berkata pelan, "Cepat sekali ya." Tidak ada yang menjawab, karena semua orang berpikir hal yang sama, terlalu cepat. Dan yang lebih aneh, tidak ada yang benar-benar merasa kehilangan. Kalau dilihat dari luar, Hendra adalah sosok yang sukses. Rumahnya besar, mobilnya selalu baru, pakaiannya rapi, bicaranya tenang. Ia tahu bagaimana terlihat baik di depan orang. Setiap acara resmi, ia selalu hadir. Setiap ada bantuan, namanya selalu disebut. Namun warga tahu apa yang tidak terlihat. Proyek jalan desa yang hanya bertahan beberapa bulan sebelum rusak lagi. Bantuan yang datang, tapi jumlahnya selalu terasa kurang. Dan yang paling sering dibicarakan diam-diam, soal tanah. Ada beberapa warga yang tiba-tiba kehilangan hak atas tanahnya. Bukan dirampas secara terang-terangan. Semua lewat proses yang resmi. Tanda tangan, dokumen, stempel, lengkap. Tapi banyak yang tidak benar-benar mengerti apa yang mereka tanda tangani. Dan saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Namun tidak ada yang berani melawan. Karena setiap orang tahu, melawan Hendra bukan pilihan yang aman. Bukan karena ia kasar, bukan karena ia mengancam, tapi karena selalu ada akibat setelahnya. Orang yang mencoba melawan sering mengalami hal buruk. Tidak selalu langsung, tapi cukup untuk membuat orang lain berpikir dua kali. Dan sejak itu, warga memilih satu hal: diam. Malam sebelum Hendra ditemukan meninggal, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Atau setidaknya, mereka tidak langsung mengaitkannya. Seorang tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh, sempat terbangun tengah malam. Bukan karena suara keras, tapi karena suara yang tidak biasa. Seperti langkah kaki yang berjalan bolak-balik. Cepat, lalu berhenti, lalu cepat lagi. Ia mengira itu hanya aktivitas biasa. Mungkin Hendra sedang tidak bisa tidur, atau sedang menerima tamu. Namun kemudian, terdengar suara pintu dibuka, lalu ditutup. Dibuka lagi, ditutup lagi. Berulang, tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terjaga. Ia sempat bangkit, mendekati jendela, dan melihat ke arah rumah Hendra. Lampu ruang tamu menyala, tidak ada yang aneh. Tidak ada orang di luar, tidak ada keributan. Hanya suasana yang terasa tidak nyaman. Akhirnya, ia kembali tidur, berpikir itu bukan urusannya. Dan pagi harinya, Hendra ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang tamu, sendirian. Proses pemandian jenazah dilakukan seperti biasa. Beberapa orang yang sudah terbiasa menangani semuanya. Tidak ada yang baru bagi mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Awalnya, semua berjalan normal. Air disiapkan, kain kafan dibentangkan, tubuh Hendra diangkat perlahan. Namun, salah satu dari mereka berhenti sejenak. Bukan karena takut, tapi karena merasa ada yang berbeda. Tubuh itu terasa lebih kaku. Bukan kaku biasa, lebih cepat dari yang seharusnya.
Ia tidak langsung mengatakan apa-apa, hanya melanjutkan pekerjaannya. Namun saat air pertama disiramkan, ia kembali berhenti. Air itu mengalir, tapi tidak seperti biasanya, lebih lambat. Seolah kulit tubuh itu lebih padat, lebih menahan. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik pelan. "Ini sudah lama ya?" Yang lain menoleh. "Baru tadi pagi katanya." Ia mengangguk, tapi tidak menjawab. Karena dalam pikirannya, itu tidak terasa seperti jenazah yang baru beberapa jam meninggal. Tapi ia tidak melanjutkan pembicaraan. Tidak ada yang ingin memperpanjang hal seperti itu. Semua ingin cepat selesai. Setelah selesai dimandikan, jenazah mulai dikafani. Bagian demi bagian dilakukan dengan hati-hati. Sampai pada satu momen kecil yang terasa lebih lama dari seharusnya. Matanya, salah satu orang mencoba menutupnya. Perlahan, seperti biasa. Namun, beberapa detik kemudian, mata itu terbuka lagi. Tidak sepenuhnya, hanya sedikit. Cukup untuk terlihat. Ia mencoba lagi, menutup lebih rapat, menahan beberapa detik lebih lama, lalu melepasnya. Dan mata itu kembali terbuka sedikit. Ruangan menjadi lebih sunyi. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang berbicara. Akhirnya, mereka menggunakan kain kecil untuk membantu menahannya tetap tertutup. Masalah selesai. Secara teknis, semuanya normal. Tidak ada yang mustahil. Hal seperti itu bisa terjadi. Namun entah kenapa, setelah itu, tidak ada satupun yang benar-benar berani menatap wajah Hendra terlalu lama. Siang itu seharusnya biasa saja. Langit sempat cerah. Bahkan beberapa orang yakin pemakaman akan berjalan lancar. Namun saat jenazah mulai dibawa keluar rumah, angin datang. Awalnya pelan, lalu terasa tidak stabil. Seperti berputar, bukan sekadar bertiup lurus. Orang-orang mulai menatap langit. Awan gelap muncul, cepat sekali, tidak perlahan seperti biasanya. Salah satu warga berbisik, "Ini tadi panas ya?" Tidak ada yang menjawab, karena semua menyadarinya. Perubahan itu terlalu cepat. Jenazah diturunkan ke liang kubur. Proses berjalan normal. Doa dibacakan. Suasana hening. Hanya suara angin dan daun yang bergesekan. Cangkul pertama menimbun tanah, tidak ada masalah. Cangkul kedua masih lancar. Namun saat cangkul ketiga masuk, penggali berhenti. Ia menekan lebih kuat. Cangkulnya seperti mengenai sesuatu yang padat. Padahal, itu tanah yang baru saja digali. Ia mencoba lagi, lebih kuat, tetap sama. Keras, katanya pelan. Orang lain mencoba membantu, hasilnya sama. Tanah itu terasa berubah, lebih keras, lebih padat. Tidak seperti beberapa menit sebelumnya. Tidak ada yang langsung panik, tapi suasana mulai berubah. Tanpa peringatan, hujan turun deras. Bukan gerimis, langsung lebat. Orang-orang refleks bergerak. Beberapa memegang tenda, beberapa menutup kepala. Angin semakin kencang. Tali-tali tenda mulai tertarik. Dan dalam hitungan detik, tenda itu roboh. Suara kayu patah, orang berteriak. Beberapa terpeleset, semua menjadi kacau. Pemakaman terhenti. Dan di tengah kekacauan itu, liang kubur mulai terisi air. Cepat. Lebih cepat dari yang seharusnya. Air menggenang, tidak langsung meresap. Setelah pemakaman ditunda, cerita mulai muncul. Awalnya pelan, hanya bisikan. "Saya tadi dengar suara, kayak dari dalam tanah." Yang lain langsung menanggapi. "Apa mungkin cuma suara air? Mungkin angin?" Penjelasan-penjelasan masuk akal bermunculan, namun tidak menghapus rasa yang sudah muncul. Malam itu, desa tidak benar-benar tenang. Malam pertama setelah kejadian itu, beberapa orang mengalami hal yang sama. Mimpi. Bukan mimpi biasa. Mereka melihat pemakaman itu lagi. Hujan, tanah,
dan liang kubur yang belum tertutup. Namun dalam mimpi itu, mereka berdiri lebih dekat. Terlalu dekat. Dan dari dalam lubang itu, mereka merasa seperti ada yang melihat balik. Pagi harinya, beberapa orang bangun dengan perasaan yang sama. Gelisah. Tidak nyaman. Hari berikutnya, jumlah orang yang mengalami mimpi itu bertambah. Bukan cerita yang sama persis, tapi pola yang mirip. Kuburan, hujan, tanah yang belum tertutup, dan rasa diawasi. Beberapa mulai menceritakan, awalnya pelan. Namun saat mereka sadar, banyak yang mengalami hal serupa, suasana langsung berubah. Ini bukan lagi mimpi biasa. Ini mulai terasa seperti sesuatu yang menyebar. Seorang pemuda pulang malam itu. Ia melewati jalan dekat pemakaman. Hujan sudah berhenti. Jalan sepi, lampu redup. Dan di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri. Dia menghadap ke arahnya. Ia tidak langsung takut. Ia mengira itu warga lain. Namun saat ia mendekat, ia merasa ada yang tidak pas. Postur tubuh itu terlalu kaku, tidak bergerak sama sekali. Ia menghentikan langkah, menatap lebih jelas. Dan saat itu, ia mengenali wajahnya. Hendra. Ia tidak sempat berteriak. Tubuhnya langsung lemas, dan ia pingsan di tempat. Saat sadar, ia dikelilingi warga. Ia langsung bercerita. Namun tidak semua percaya. Mungkin kamu capek. Malam pandangan bisa salah. Penjelasan diberikan. Masuk akal. Logis. Namun satu hal yang tidak bisa dijelaskan adalah ekspresi wajahnya saat bercerita. Ia tidak terlihat seperti orang yang salah lihat. Ia terlihat benar-benar ketakutan. Malam berikutnya, mimpi itu kembali, namun lebih jelas. Beberapa orang mengaku, dalam mimpi mereka, tanah mulai bergerak. Bukan terbuka, tapi seperti berdenyut. Seperti sesuatu di bawahnya hidup. Dan yang paling mengganggu, mereka tidak bisa bangun. Seolah tertahan di dalam mimpi itu. Bukan hanya satu orang, bukan dua. Semakin banyak yang mulai mengalami hal serupa. Ada yang terbangun sambil berteriak. Ada yang berkeringat dingin. Ada yang tidak berani tidur lagi. Dan satu kejadian lagi terjadi. Seorang ibu melihat sosok di dapurnya. Tengah malam. Ia yakin itu Hendra. Ia ingin berteriak, tapi tidak sempat. Tubuhnya langsung lemas dan ia pingsan di lantai. Tidak semua orang melihat. Tidak semua orang bermimpi. Tapi semua orang mulai merasa takut. Bukan takut karena sesuatu yang jelas, tapi karena suasana. Desa itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Percakapan jadi pendek. Tawa hampir tidak terdengar. Dan setiap orang mulai lebih sering menoleh ke belakang. Seolah ada sesuatu yang mengikuti. Padahal tidak ada apa-apa. Atau setidaknya tidak terlihat. Semakin banyak orang mencoba menjelaskan semuanya secara logis. Cuaca bisa berubah. Tanah bisa mengeras karena air. Mimpi bisa datang karena sugesti. Semua masuk akal. Tapi masalahnya bukan di penjelasan. Masalahnya di pikiran. Karena setelah semuanya terjadi, tidak ada yang bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali mata terpejam, bayangan liang kubur itu muncul lagi. Setiap kali melewati jalan sepi, rasa diawasi kembali muncul. Dan semakin mereka mencoba melupakan, semakin jelas semuanya terasa. Akhirnya diputuskan, pemakaman harus diselesaikan. Tidak bisa ditunda lagi. Pagi itu warga berkumpul lagi. Jumlahnya lebih sedikit. Beberapa memilih tidak datang. Alasannya bermacam-macam. Tapi sebenarnya sama, tidak ingin berada di sana lagi. Jenazah dibawa kembali. Semua dilakukan lebih cepat. Tidak banyak bicara, tidak banyak melihat sekitar. Saat penimbunan dimulai, tanah masih terasa berat. Tidak sekeras sebelumnya, tapi tidak seperti normal. Terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa orang saling berpandangan, tapi tidak ada yang berkomentar.
Semua hanya ingin cepat selesai. Hanya gerimis ringan, tidak ada badai, tidak ada angin kencang. Justru itu yang terasa aneh, karena suasana menjadi terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara cangkul dan napas orang-orang. Dan di antara itu semua, ada perasaan yang sama. Semua orang ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Doa dibacakan lebih cepat dari biasanya. Tidak panjang, tidak mendalam. Seolah hanya formalitas. Bukan karena tidak menghormati, tapi karena tidak ada yang ingin berlama-lama. Tanah akhirnya menutup sempurna. Liang kubur itu tidak terlihat lagi. Semua selesai secara fisik. Orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang ingin melihat lagi. Namun malam itu, tidak ada yang benar-benar merasa lega. Sebaliknya, rasa gelisah justru semakin kuat. Karena sekarang, tidak ada lagi proses yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang tersisa hanya pikiran. Tanpa sengaja, cerita-cerita lama mulai muncul. Orang-orang mulai saling bercerita tentang tanah yang hilang, tentang bantuan yang tidak sampai, tentang janji yang tidak ditepati. Hal-hal yang dulu hanya dibicarakan pelan, sekarang mulai diucapkan lebih jelas. Namun bukan dengan marah, tapi dengan nada berat. Seperti ada yang selama ini dipendam, akhirnya keluar. Tidak semua orang merasa sebagai korban. Beberapa justru merasa terlibat. Ada yang pernah menerima uang. Ada yang pernah diam saat tahu sesuatu. Ada yang memilih tidak peduli. Dan sekarang, setelah semua terjadi, perasaan itu muncul. Rasa bersalah yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dibagikan sepenuhnya ke orang lain. Malam itu, mimpi datang lagi. Tapi kali ini berbeda, lebih jelas, lebih dekat. Beberapa orang bermimpi berdiri di depan kuburan itu. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Hanya mereka dan tanah yang sudah rata. Namun dalam mimpi itu, mereka tahu ada sesuatu di bawahnya. Dan mereka tidak berani bergerak, tidak berani pergi. Seolah ditahan oleh rasa sendiri. Beberapa hari kemudian, ada yang mengaku mendengar suara dari arah kuburan, seperti ketukan pelan. Tok, tok. Tidak keras, tidak jelas, dan tidak terus-menerus. Orang lain mencoba menjelaskan. Mungkin tanahnya ambles, mungkin ada hewan. Penjelasan itu masuk akal, dan sebagian memilih mempercayainya, karena alternatifnya terlalu tidak nyaman. Hari-hari mulai berjalan seperti biasa. Orang kembali ke aktivitasnya. Warung buka lagi, anak-anak bermain lagi, suara tawa mulai terdengar. Namun tidak sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Setiap orang yang melewati pemakaman itu pasti memperlambat langkah. Tidak ada yang benar-benar berhenti, tapi tidak ada juga yang benar-benar santai. Selalu ada satu momen singkat, di mana mereka menatap ke arah kuburan itu, lalu segera mengalihkan pandangan. Beberapa minggu kemudian, semuanya benar-benar terlihat normal. Tidak ada mimpi lagi, tidak ada yang pingsan, tidak ada yang melihat apa-apa. Kuburan itu hanya kuburan. Namun, suatu sore, seorang anak kecil berjalan melewati area itu. Ia berhenti sebentar, menatap salah satu kuburan, lalu berkata pelan, "Di sini ya." Tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang bertanya padanya. Ia hanya tahu. Dan dari kejauhan, seorang warga yang melihatnya merasakan hal yang sama seperti hari pertama itu. Bukan karena ada sesuatu yang muncul, tapi karena satu pikiran yang tidak bisa dihindari. Bagaimana kalau semua ini memang tidak pernah benar-benar selesai?